Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Andi Lestari dengan NIM 22612011073. Mahasiswi dari Universitas Islam Raden Rahmat Malang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Dan yang saya hormati kepada Bapak Fahrul Rozi sebagai dosen mata kuliah Pendidikan Agama 2. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang sejarah dan pengertian Hadroh Al-Banjari yang banyak diminati oleh pemuda-pemudi saat ini. Berikut ini adalah penjelasannya. Dikutip dari beberapa artikel, sejarah Hadroh Al-Banjari atau umum disebut dengan seni terbang Al-Banjari adalah sebuah kesenian khas Islami yang berasal dari Kalimantan. Iramanya yang menghentak, rancak, dan variatif membuat kesenian ini masih banyak digandrungi oleh pemuda-pemudi hingga sekarang. Seni jenis ini bisa disebut pula aset atau ekskul terbaik di pondok-pondok pesantren Salafiyah. Sampai detik ini, hadroh yang berasal dari kota Banjar ini bisa dibilang paling konsisten dan paling banyak diminati oleh kalangan santri. Bahkan saat ini di beberapa kampus mulai ikut menyemarakkan jenis musik ini. Hadroh Al-Banjari masih merupakan jenis musik rebana yang mempunyai keterkaitan sejarah pada masa penyebaran agama Islam oleh Sunan Kalijaga, Jawa. Karena perkembangannya yang menarik, kesenian ini seringkali digelar dalam acara-acara seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, atau hajatan semacam sunatan dan pernikahan. Dalam versi ini, seseorang yang disebut sebagai perintis sejarah Al-Banjari adalah seorang keturunan Arab, Habib Abu Bakar bin Idrus Al-Habsyi, yang akrab disapa dengan Yi Bakar. Ia adalah salah seorang tokoh masyarakat yang menggemari kesenian Islam. Melalui kesenian ini, solidaritas umat Islam mudah disatukan di sela-sela latihan kesenian ini. Yi Bakar memberikan nasihat-nasihat keagamaan. Dari situlah masyarakat semakin intens berlatih kesenian hadroh ini. Hadroh ini memiliki banyak pengikut. Dahulu, hadroh belum dikenal dengan sebutan Al-Banjari, akan tetapi majruran atau kepanjangan dari majelis yang berjajar atau sekumpulan yang berbaris-baris. Kegiatan kesenian ini kemudian menular ke daerah lainnya. Akan tetapi, ada pula yang mengatakan bahwasanya Al-Banjari itu disebarkan oleh Ustadz Kumaydi Abdul Majid yang berasal dari Tapaan Pasuruan. Sedangkan kedua bernama Muhammad Zaini Abdul Ghani atau yang lebih dikenal dengan nama Guru Zaini dari Martapura, Banjarmasin. Keduanya belajar menuntut ilmu kepada Kiai Sarwani di Pondok Pesantren Datuk Kalampayan, Bangil. Perkembangan Al-Banjari sangat pesat hingga ke tanah Jawa karena banyak peminat yang berasal dari kalangan santri, sehingga melebar luas sampai lapisan masyarakat. Karena banyaknya grup hadroh Al-Banjari, Pemkab Banyuwangi beberapa kali menggelar festival hadroh Al-Banjari, yakni semacam lomba hadroh yang diikuti grup hadroh di Banyuwangi, Bali, dan Jawa. Festival Al-Banjari atau Fesban merupakan ajang unjuk keterampilan seni Al-Banjari sebagai bentuk apresiasi penyelenggara Fesban. Terdapat 3 komponen dalam Fesban, yaitu peserta atau penampil Al-Banjari, kemudian ada juga juri yang menilai penampilan dan kehadiran para penonton. Unsur-unsur yang diperhatikan dalam kesenian Fesban ini meliputi unsur adab, unsur vokal, dan unsur terbang atau rebana. Ketiga unsur tersebut sangat berperan penting untuk penampilan Al-Banjari itu sendiri, yang kemudian
akan diapresiasi oleh juri dalam bentuk penilaian, juga apresiasi dari para penonton Vesban. Keunikan Banjari adalah hanya terdapat satu alat musik, yaitu rebana, yang dimainkan dengan cara dipukul secara langsung oleh tangan pemain tanpa menggunakan alat pemukul. Alat rebananya sendiri berasal dari daerah Timur Tengah dan dipakai untuk acara kesenian. Kemudian, alat musik ini semakin meluas perkembangannya hingga ke Indonesia, mengalami penyesuaian dengan musik-musik tradisional, baik seni lagu yang dibawakan maupun alat musik yang dimainkan. Demikian pula musik gambus, qosidah, dan hadroh adalah termasuk jenis kesenian yang sering menggunakan rebana. Musik ini dapat dimainkan oleh siapapun untuk mengiringi nyanyian zikir atau sholawat yang bertemakan pesan-pesan agama dan juga pesan-pesan sosial budaya. Umumnya menggunakan bahasa Arab, tapi belakangan ini banyak yang mengadopsi bahasa lokal untuk kesenian ini. Tujuannya yaitu agar semua kalangan muda maupun tua bisa memahami dengan baik pesan-pesan yang disampaikan. Pada zaman dahulu, Sunan Kalijaga dan para wali lainnya menggunakan bahasa Jawa agar orang zaman dahulu bisa ikut membawakan lagu serta mengerti akan maknanya. Karena orang pada zaman dahulu belum mengerti tentang agama dan ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Al-Banjari di masa sekarang sudah memiliki banyak variasi, yaitu dengan ditambahkan alat musik lain seperti tam, marawis, bas duduk, dan kalti. Kesenian ini selain sebagai media untuk menyebarkan agama Islam, juga sebagai sebuah hiburan. Nilai-nilai yang terkandung dalam kesenian hadroh ada beberapa. Yang pertama, nilai religius, yang kedua, nilai akhlak, dan yang ketiga, nilai sosial. Manfaat kesenian hadroh bagi masyarakat sekitar yaitu lebih mempererat silaturahmi antar masyarakat dan untuk anak-anak remaja menjadi terhindar dari pikiran negatif dan menjadi lebih fokus untuk bersolawat dan melakukan kegiatan positif. Semua kalangan muda maupun tua kini banyak yang menggemari kesenian Al-Banjari ini. Oleh sebab itu, sebagai generasi penerus, kita harus berbangga hati karena dapat menjaga apa yang telah diajarkan oleh Nabi sebelumnya. Dan pada akhirnya, mari kita bersama melestarikan kesenian Islami ini. Toh, Nabi juga tidak pernah melarang seni. Kita jadikan rebana ini sebagai wahana untuk menggapai cintanya serta meraih syafaatnya sehingga kelak menjadi umat yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu tadi adalah sejarah dan pengertian Hadroh Al-Banjari. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan saya meminta maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.